dakwah itu Bapak Ibu punya jatah masing-masing. Seperti halnya di zaman Nabi kita Muhammad, Nabi punya Sayyidina Umar ibn Khattab, dan Nabi juga punya paman beliau Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kedua-duanya orang yang sangat tegas, ditakuti. Tidak hanya manusia yang takut, setan takut sama Sayyidina Umar. Sampai Nabi katakan, tidaklah Umar berjalan, tidaklah Umar itu lewat di satu fajjan, di satu kampung, kecuali setan akan lewat di kampung yang lainnya. Saking takutnya setan dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak hanya manusia yang takut, setan takut. Itu saking tegasnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Makanya ketika dengar kabar wafatnya Nabi Muhammad, dengan tegas Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku penggal kepalanya. Tegas itu, keras. Sayyidina Umar keras, tapi kerasnya pada tempatnya. Kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Karena kesedihannya tidak mau ditinggal sama Nabi Muhammad, berharap hidupnya selalu bersama dengan Nabi Muhammad. Bukan karena salah aturan, itu sudah ada di zaman dulu, dari zamannya Nabi. Dan Nabi tidak katakan, Umar, kamu kenapa kok radikal? Tidak pernah itu. Bahkan Nabi Muhammad tersenyum, saking ditakutinya Sayyidina Umar ibn Khattab itu. Pernah ada perempuan-perempuan lagi konsultasi dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Mereka bertanya, kemudian setelah dijawab sama Rasulullah, tanya lagi yang lainnya. Banyak bicaranya yang manfaat. Kemudian tidak lama terlihat Sayyidina Umar datang, langsung berhenti semuanya. Tidak ada satupun yang berani berkata. Pakaiannya dirapikan, takut ada Sayyidina Umar mau datang. Rasulullah tersenyum. Sampai dikatakan sama Rasulullah ketika Sayyidina Umar datang, ya Umar, coba lihat ini, perempuan-perempuan ini dari tadi berbicara, bertanya kepadaku tentang syariat Islam. Begitu melihat kamu datang, semuanya langsung diam, wahai Umar. Dan mereka langsung merapikan pakaian mereka, padahal sudah rapi. Takut dimarahi sama Sayyidina Umar. Kalau ada sesuatu yang ini kurang sopan, ini takut dicek semuanya pakaiannya, padahal sudah tertutup itu pakaian. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai kaum wanita, harusnya kamu itu lebih takut sama Rasulullah, bukan takut sama aku, kata Sayyidina Umar. Rasulullah tersenyum, tertawa Nabi Muhammad. Tidak mengatakan radikal kamu Umar, tidak. Kamu sesat, kamu ini aliran keras teroris. Ini yang saat ini sedang terjadi, inilah yang kita lihat saat ini. Apa ini? Ulah dari siapa ini? Orang-orang kafir. Tidak kita sadari ini. Orang-orang kafir itu, Bapak Ibu, ayo kita sadar. Coba mulai hari ini, sudahlah, jangan cari musuh dengan umat Islam sendiri. Mau mereka berakidah sesat atau mereka berakidah selain daripada akidah ahli sunnati wal jamaah, silahkan, jangan dimusuhi. Benci akidahnya boleh, kalau benci orangnya kita tidak boleh. Sekarang yang sedang terjadi saat ini, tidak hanya yang ahli sunnati wal jamaah dibenturkan dengan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, yang ahli sunnah sesama ahli sunnahnya dibenturkan. Ini yang terjadi saat ini. Kenapa seperti itu? Karena melihat, di Indonesia ini ahli sunnah wal jamaahnya kuat sekali, sehingga bagaimana caranya dibenturkan antara majelis ahli sunnah dengan majelis yang lainnya dibenturkan. Dan ini yang terjadi, sampai ada pengecualian. Sebagian organisasi yang besar melarang ada majelis ahli sunnati wal jamaah juga untuk berdakwah di kampung tersebut. Apa ini? Ini ulahnya mereka sampai kita terpecah belah. Kemudian nanti di saat mereka yang jadi musuh kita, mereka tersakiti, kita biasa-biasa aja, kita tidak berontak. Itu tujuannya. Contoh yang terjadi baru-baru ini kepada Syekh Ali Jabir. Kalau ada orang yang memandang beliau dengan pandangan, ini akidahnya berbeda dengan kita, ini akidahnya sesat misalnya. Kemudian di saat beliau tertusuk, orang yang benci kepada beliau, sedangkan dia adalah orang muslim, akan merasa, bukan orang saya, bukan orang yang berakidah sama dengan saya, akidahnya beda dengan saya, ngapain saya pikiri. Itu tujuannya orang kafir. Supaya apa? Supaya umat Islamnya tidak berontak ketika nanti orang-orang kafir ini menyerang umat Islam. Terus itu akan dibentur-benturkan, antara habaibnya dengan kiainya dibenturkan, sampai muncul statement, sebagian para kiai mengatakan pokoknya semua habaib itu radikal. Dan yang lebih disayangkan lagi,
orang-orang yang mengatakan seperti ini, diantaranya ada yang masuk ke dalam organisasi yang sangat kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Mulai kapan Mbah Hasyim Asy'ari itu mengajarkan kepada kita untuk benci para habaib? Itu mulai kapan? Dari dulu Mbah Hasyim Asy'ari mengajak kita, ayo cintai para habaib, ayo cintai para duriyah Nabi yang berdakwah di Indonesia, memulai ajaran Islam ini menyebar luas. Para wali songo, sebagian besar mereka adalah duriyah Nabi kita Muhammad SAW, para habaib. Makanya kalau ada statement semua habib radikal, ini benar-benar luar biasa, fitnah yang begitu luar biasa. Dan hati-hati ya. Hati-hati, jangan-jangan orang yang kalian tuduh radikal, orang yang kalian tuduh sesat, ternyata kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga lisannya, dijaga hatinya, tidak usah mikirin orang. Kalau jenengan condong dengan kiai A, silahkan ngaji dengan beliau, jangan sekali-kali menjelekkan kiai yang lainnya. Kalau jenengan condong dengan Ustadz A, jangan rendahkan Ustadz yang lainnya. Tidak ada Islam mengajarkan seperti itu. Ini tujuannya orang-orang Yahudi ingin merusak kita, itu caranya seperti ini, karena mereka tahu, apalagi Indonesia ya. Indonesia ini negara Islam terbesar, penduduk muslimnya paling besar, sehingga mereka takut dengan Indonesia ini, apalagi melihat kekompakan umat Islam di Indonesia, kepingin dipecah itu. Nah, sehingga ketika sudah mulai pecah, barulah nanti dirusak dari tatanan negaranya. Dan ini sudah terjadi di Indonesia, tapi kadang kita masih belum sadar saja. Masih ada kiai-kiai, ustadz-ustadz atau para habaib yang masih menjelekkan ustadz yang lainnya, menjelekkan habib yang lainnya, menjelekkan kiai yang lainnya. Jangan, sudah cukup, hentikan ini. Ini adalah ulah daripada mereka ingin menghancurkan kita. Dan terbukti setelah merusak daripada kesatuan umat Islam yang ada di Indonesia ini, mereka sudah mulai merusak dari tatanan negara kita. Pancasila ingin dirubah. Ayo sadar, ini caranya mereka, dan mereka itu paling pintar menyembunyikan ya. Dan Nabi Muhammad sudah katakan itu, Nabi Muhammad sudah jelaskan itu, panjang lebar Nabi jelaskan. Dalam Al-Quran Allah juga sudah tegur ya, bagaimana nanti orang-orang kafir itu mengelabuhi umat Islam sampai mereka, umat Islamnya, bermusuhan dengan saudara mereka sendiri. Ayo sekarang sudah tidak usah bahas masalah yang terkadang berbeda sedikit. Ini penyakitnya kita ya. Ada seorang ustadz yang mengatakan, tuh di sana ada akidah sesat yang didemo sama masyarakat. Karena apa? Karena santrinya bercadar. Apa ini? Ayo sini, duduk dengan saya, bahas, kita cadar bareng-bareng. Saya bukakan kitabnya, Madhab Syafi'i. Selalu kita sudah sampaikan, nanti saya kepingin bikin video terkait dengan hukum bercadar. Sekali lagi, cadar itu Bapak Ibu pendapat pertama Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i madhabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Madhab Syafi'i madhabnya kaum muslimin di Indonesia. Jangan menilai orang itu dari pakaian. Orang sesat itu akidahnya, yang dinilai sesat, oh ini akidahnya, bukan pakaiannya. Lah kenapa kalau ada orang bercadar kok jenengan katakan sesat? Kok ada orang telanjang pakaiannya di atas dengkul kok jenengan tidak pernah mengatakan dia sesat? Lebih sesat itu, lebih parah itu. Nabi sudah mengatakan orang-orang seperti ini kasiat ariat, mereka ahli neraka. Tapi tidak ada, Nabi Muhammad katakan yang bercadar ahli neraka, tidak ada. Justru para ulama termasuk madhab Syafi'i berpendapat aurat kaum wanita yang nomor satu pendapatnya sekujur tubuh semuanya, tidak terkecuali. Artinya harus tutup semuanya, wajahnya pun juga ditutup. Dengan apa ditutupnya? Dengan cadar. Nah, baru-baru ini juga terjadi itu ya, ada perempuan ikut lomba qiraat Al-Quran, sama jurinya disuruh buka cadar. Oh, hebatnya ini perempuan, dengan ketegasannya dia lebih baik didiskualifikasi daripada harus membuka cadar. Apa yang dia dapatkan? Kalau lomba belum tentu menang, belum tentu dia dapat hadiah. Cuman gara-gara keteguhan hatinya, kekuatan imannya, dia mundur. Lebih baik saya tidak buka cadar ya, daripada saya harus teruskan dalam keadaan saya buka cadar. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Hadiah dari orang-orang yang baik, hadiah puluhan juta, bahkan sampai 100 juta. Kemudian dapat hadiah umroh, dan itu melebihi hadiah yang dihadiahkan oleh panitia perlombaan tersebut. Jangan, bukan waktunya, kita harus cerdas. Makanya saya sebenarnya bahas ini sudah bosan saya. Bahas seperti ini sudah bosan.
cuman masih banyak terus bermunculan untuk orang-orang pokoknya kalau Habib radikal. Hati-hati ya. Hati-hati. Ahli sunnati wal jamaah mendidik kita semuanya untuk cinta dengan dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abi Hanifah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika melihat ada cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesusahan, nangis. Kenapa? Ya Allah, maafkan saya. Sampai seperti itu. Ditanamkan cinta. Kita para habaib pun juga seperti itu. Kita dituntut untuk cinta kepada sesama para habaibnya. Makanya selalu kita katakan, Bapak Ibu, kalau cinta kepada habib yang pinter, habib yang bisa berdakwah, habib yang pinter ceramah, itu gampang. Yang sulit cinta kepada para habib atau para sayyid itu yang nakal-nakal. Kalau jangan bisa cinta sama mereka, anaknya para habaib itu yang nakal-nakal, hebat berarti cintanya jenengan benar-benar cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang hati kita masih di derajat cintanya kita kepada para habaib yang alim, habib yang soleh, habib yang ahli ibadah, belum bisa mencintai keluarga Nabi Muhammad secara totalitas. Ini diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, diajarkan oleh pendiri NU. Nah, termasuk guru kita Buya Hasan sangat aktif di organisasi NU, dan beliau punya kebiasaan berceramah dengan lemah lembut. Saat yang dibutuhkan tegas, beliau sangat tegas, sampai dikatakan beliau pernah di penjara karena ketegasannya beliau dalam menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit.